Nah, selamat datang di channel Jagat Edukasi. Pada kali ini kita akan membahas ringkasan atau rangkuman materi IPS kelas 8 kurikulum 2013 bab 3, yaitu membahas tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dan ASEAN. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe dan bagikan video ini ke teman-teman kamu. Oke, mari kita mulai. Keunggulan dan keterbatasan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dan ASEAN. Nah, pelaku ekonomi adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi. Nah, ada 4 pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga, keluarga konsumen, rumah tangga perusahaan produsen, rumah tangga pemerintah, dan rumah tangga luar negeri. Nah, hubungan pelaku ekonomi dua sektor bisa dilihat di sini. Di sini terjadi penjualan jasa dan barang ya antara rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen. Bisa dilihat ini adalah pagarnya ya. Nah, keunggulan yang dimiliki Indonesia yaitu sumber daya alam yang melimpah yang mengakibatkan munculnya penawaran produk hasil produksi Indonesia dan munculnya permintaan negara lain. Nah, adanya penawaran dan permintaan produk mengakibatkan munculnya aktivitas perdagangan. Nah, jenis sumber daya alam dan persebaran Indonesia. Nah, di sini bisa dilihat ya, itu ada pulau, provinsi, dan sumber daya alam. Nah, supaya mempersingkat waktunya, kamu bisa screenshot atau mempost video ini, lalu memperhatikan jenis sumber daya alam dan persebarannya di Indonesia. Oke. Nah, bisa ada di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara. Oke, seperti itu. Nah, dan ini adalah sambungan dari pulau, provinsi, sumber daya atau jenis sumber daya alam ya. Juga kamu pause ya, untuk mempersingkat waktu, pause atau screenshot dan bisa kamu perhatikan ya, baca sendiri. Oke? Dan ini juga adalah sambungannya tadi. Nah, oke, silakan kamu pause dan perhatikan. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas dulu pendapatan rumah tangga keluarga terdiri atas. Pertama itu sewa atau rent. Balas jasa karena penyewakan tanah kepada perusahaan. Yang kedua itu upah atau wage, yaitu balas jasa karena mengorbankan tenaganya untuk bekerja pada perusahaan. Yang ketiga itu bunga atau interest. Balas jasa karena meminjamkan sejumlah dana untuk modal usaha perusahaan. Dan selanjutnya itu laba atau keuntungan atau profit, yaitu balas jasa karena memberikan kontribusi berupa tenaga dan pikiran dalam mengelola perusahaan sehingga perusahaan memperoleh laba. Peran rumah tangga konsumen adalah sebagai berikut. Yang pertama itu pemakai atau konsumen, barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Yang kedua, pemasok faktor produksi kepada rumah tangga perusahaan untuk melakukan proses produksi. Peran rumah tangga pemerintah yaitu pengatur atau regulator dalam perekonomian, konsumen dan produsen. Nah, perdagangan atau perniagaan adalah kegiatan tukar-menukar barang atau jasa berdasarkan kesepakatan bersama tanpa ada unsur pemaksaan. Tujuan perdagangan antar pulau yaitu pertama memperoleh keuntungan, yaitu keuntungan diperoleh dari selisih antara harga beli dan harga jual. Selanjutnya memperluas jangkauan pasar, yaitu jumlah konsumen yang mengkonsumsi barang semakin banyak dan tersebar di berbagai daerah. Faktor pendorong perdagangan antar pulau dan antar daerah, yaitu perbedaan faktor produksi yang dimiliki dan perbedaan tingkat harga antar daerah. Manfaat perdagangan antar pulau antar daerah, yaitu pertama menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan bagi konsumen, yaitu perbedaan kandungan alam dan perbedaan produk antar daerah menyebabkan barang hasil produksi yang berbeda. Selanjutnya itu meningkatkan produktivitas. Pemasaran produk yang meluas menyebabkan permintaan produksi meningkat atau permintaan produk yang meningkat. Selanjutnya memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Produsen butuh tenaga kerja tambahan, memunculkan unit-unit usaha baru seperti jasa kirim, perluasan dan transportasi dan lain-lain. Nah, perdagangan antar negara atau perdagangan internasional adalah aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat suatu negara dengan masyarakat negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Ruang lingkup perdagangan antar negara berkaitan dengan pertama, perpindahan barang dan jasa dari suatu negara ke negara lain. perpindahan modal melalui investasi asing dari luar negeri ke dalam negeri,
perpindahan tenaga kerja dari suatu negara ke negara lain. Selanjutnya itu pemindahan teknologi dengan mendirikan pabrik-pabrik di negara lain. Dan selanjutnya itu penyampaian informasi tentang kepastian adanya bahan baku dan pangsa pasar. Ekspor adalah kegiatan menjual barang atau produk ke luar negeri. Ekspor dilakukan oleh seseorang atau lembaga. Tujuan ekspor adalah untuk memperoleh keuntungan. Kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor. Yang pertama itu memberi kemudahan kepada produsen barang ekspor. Itu berupa kemudahan mengurus perizinan dan memberi fasilitas kepada produsen barang ekspor. Yang kedua, menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Nilai tukar rupiah yang stabil terhadap mata uang asing mempermudah para eksportir menghitung biaya produksi barang ekspornya. Selanjutnya, membuat perjanjian dagang internasional, mencangkup kesediaan masing-masing negara untuk menjalin pembeli dan menjual suatu barang, sehingga masing-masing negara memperoleh keuntungan. Selanjutnya itu meningkatkan promosi, berupa kegiatan pameran dagang, festival olahraga, seni maupun kegiatan lainnya yang dapat berfungsi sebagai promosi. Promosi dagang tersebut dilakukan oleh individu, lembaga swasta maupun pemerintah. Faktor pendorong ekspor. Nah, yang pertama yaitu keadaan pasar luar negeri. Yang kedua, keuletan eksportir untuk menangkap peluang pasar. Selanjutnya, kondisi sosial, ekonomi, politik suatu negara. Manfaat perdagangan antar negara yaitu memperoleh keuntungan, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri, menjalin persahabatan antar negara, dan transfer teknologi modern. Selanjutnya itu faktor-faktor yang mendorong perdagangan antar negara. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Selanjutnya, keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Yang ketiga, adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengelola sumber daya ekonomi. Yang keempat, adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut. Yang kelima, adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi yang adanya keterbatasan produksi. Yang keenam, keinginan membuka kerja bersama, hubungan politik, dan dukungan dari negara lain. Yang ketujuh, terjadinya era globalisasi sehingga tidak satu negara pun di dunia dapat hidup sendiri. Nah, selanjutnya kita akan membahas perbedaan perdagangan antar pulau dengan perbedaan antar negara. Oke. Yang pertama itu peluang perdagangan lebih luas. Adanya kedaulatan bangsa dan penggunaan kurs tukar. Oke. Pembangunan di bidang kelautan diarahkan untuk mencapai yaitu yang pertama, pertumbuhan ekonomi tinggi secara berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan seluruh pelaku usaha, khususnya para nelayan, pembudidaya ikan, dan masyarakat kelautan lainnya yang berskala kecil. Selanjutnya, terpeliharanya kelestarian lingkungan dan sumber daya kelautan. Selanjutnya, menjadikan laut sebagai pemersatu dan tegaknya kedaulatan bangsa. Dan selanjutnya, kondisi ekonomi maritim di Indonesia dilihat dari sektor pembayaran, sektor perikanan, dan sektor pariwisata bahari. Hambatan pengembangan agrikultur di Indonesia. Oke, yang pertama itu skala usaha pertanian yang relatif kecil. Selanjutnya, modal terbatas. Selanjutnya, penggunaan teknologi sederhana. Selanjutnya, dipengaruhi musim. Selanjutnya, berusaha dengan tenaga kerja keluarga. Selanjutnya, akses terhadap kredit, teknologi, dan pasar rendah. Selanjutnya, sebagian besar dikuasai oleh pedagang-pedagang besar sehingga akan merugikan petani. Selanjutnya, alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian. Dan selanjutnya itu kurangnya penyediaan benih yang bermutu bagi petani. Strategi pengembangan agrikultur di Indonesia yaitu eco-farming, distribusi pupuk secara merata, dan perbaikan irigasi. Redistribusi atau pendistribusian kembali yaitu pendapatan adalah pendistribusian kembali pendapatan masyarakat kelompok kaya kepada masyarakat kelompok miskin yang merasa dari pajak atau pungutan-pungutan lain. Program distribusi untuk pemerataan distribusi pendapatan Indonesia yaitu pertama, program pemberian jaminan akses kebutuhan dasar yaitu sandang, pangan, papan bagi rakyat bawah, program kredit lunak dan penjaminan kredit berbasis komunitas. Selanjutnya, pengembangan usaha atau industri kecil. Selanjutnya, pemerintah bekerjasama dengan swasta lokal dan asing untuk menjalankan program Corporate Social Responsibility atau CSR. Selanjutnya itu pemerintah konsisten dalam mewujudkan kebijakan penegakan hukum dan keadilan ekonomi. Alternatif praktik redistribusi pendapatan di Indonesia ada dua, yaitu subsidi dan pengenaan pajak.
Oke, sekian dulu. Terima kasih dan jangan lupa klik tombol subscribe.